Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Bersama saya Mr. YV. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK, TKA, Saintek, Matematika yang telah diujikan tahun ini. Kita lihat soal yang pertama. Diberikan fungsi fx sama dengan 4 plus 3x per 2 plus 3x. Jika inverse dari fungsi f untuk A plus 2 sama dengan 0, maka A kuadrat plus 1 sama dengan, untuk konsep inverse, kita bisa tuliskan dari inverse untuk fungsi f, misalnya x-nya P, jadi inverse dari f, untuk x sama dengan P, misalnya sama dengan Q, maka f Q itu sama dengan P. Maka dari soal diketahui inverse dari fungsi f untuk A plus 2 ini sama dengan 0, maka F0 itu sama dengan A plus 2. Maka ini x sama dengan 0. Jadi dari fungsi pada soal fx sama dengan 4 plus 3x per 2 plus 3x. Kita masukkan x-nya sama dengan 0, maka ini jadi f0 sama dengan 4 plus 3 kali 0 per 2 plus 3 kali 0. Ini sama dengan 4 per 2. Sedangkan f0-nya sama dengan a plus 2, maka ini sama dengan a plus 2. Berarti kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 0. A-nya sama dengan 0. Maka A kuadrat plus 1 sama dengan 0 kuadrat plus 1 sama dengan 1. Jadi jawabannya A. Oke, berikutnya kita bahas soal yang kedua. Jika limit X mendekati 1 dari 3X minus akar AX plus 4 per X kuadrat minus 1 sama dengan B, maka 2A minus 12B sama dengan mensubstitusikan X sama dengan 1 ke dalam fungsi 3X minus akar AX plus 4 per X kuadrat minus 1 sama dengan B, kita akan mendapatkan nilai dari A. Maka ini jadinya 3 kali 1 minus akar A kali 1 plus 4 per 1 kuadrat minus 1, ini sama dengan B ya. Kemudian 3 minus akar A plus 4 per 0 sama dengan B. Maka 3 minus akar A plus 4 sama dengan 0. Berarti 3 sama dengan akar A plus 4. Jika kedua ruas kita kuadratkan, ini jadi 9 sama dengan A plus 4. Berarti A-nya sama dengan 5. Maka limit di atas kita tuliskan kembali menjadi limit X mendekati 1 dari 3X minus akar A-nya kita ganti dengan 5, berarti 5X plus 4 per X kuadrat minus 1 sama dengan B. Kemudian kita selesaikan limit ini dengan menggunakan konsep L'Hospital. Jadi kita turunkan fungsi di pembilang dan penyebut. Maka kita bisa tuliskan limit X mendekati 1 fungsi di pembilang kita turunkan menjadi 3 minus setengah dikali 5 dikali 5X plus 4 pangkat minus setengah dibagi 2X. Ini sama dengan B. Maka kita substitusikan X sama dengan 1, maka ini menjadi 3 minus 5 per 2 kali 5 plus 4 pangkat minus setengah per 2 sama dengan B.
atau 3 minus 5/2 kali 1 per akar 9 dibagi 2 sama dengan B. Ini menjadi 3/2 dikurang 5/6/2 berarti 5/12 sama dengan B. Maka kita samakan penyebut dengan 12 ya. Jadi 12 bagi 2 maka jadiin 18 minus 5/12 sama dengan B. Maka jadi B nya sama dengan 13/12. Jadi nilai dari 2A minus 12B sama dengan 2 kali A nya 5 minus 12 kali B nya 13/12. Ini coret, maka kita dapatkan 10 minus 13, jadi minus 3. Jawabannya C. Berikutnya kita membahas soal yang ketiga. Jika sistem persamaan X plus Y sama dengan minus 2 dan minus X kuadrat plus 2XY plus 3Y kuadrat sama dengan 4 memiliki penyelesaian A, B, maka A minus 7B sama dengan, pertama kita jadikan persamaan pertama, yaitu X plus Y sama dengan minus 2 menjadi X sama dengan minus 2 minus Y. Kemudian kita substitusikan nilai X ini ke dalam persamaan yang kedua. Maka menjadi minus X nya kita ganti dengan minus 2 minus Y pangkat 2 plus 2 kali minus 2 minus Y dikali Y plus 3Y kuadrat sama dengan 4. Maka ini menjadi minus 4 plus 4Y plus Y kuadrat minus 4Y minus 2Y kuadrat plus 3Y kuadrat sama dengan 4. Ini kita jabarkan menjadi minus 4 minus 4Y minus Y kuadrat minus 4Y minus 2Y kuadrat plus 3Y kuadrat sama dengan 4 ya. Maka dari sini kita bisa jumlahkan Y kuadratnya. Jadi minus Y kuadrat minus 2Y kuadrat kan minus 3Y kuadrat plus 3Y kuadrat, maka ini kita bisa coret. Maka minus 4 ini kita pindahkan, berarti menjadi minus 8Y sama dengan 8. Maka Y nya sama dengan 8 bagi minus 8 berarti minus 1. Nah, nilai Y nya sama dengan minus 1. Maka X nya sama dengan minus 2 minus 1 ya. Maka X nya juga sama dengan minus 2 plus 1 sama dengan minus 1. Jadi nilai X juga minus 1. Ini merupakan penyelesaian dari sistem persamaan di soal ya. Maka kita bisa tuliskan X, Y itu kan sama dengan A, B. Berarti A nya sama dengan minus 1, B juga sama dengan minus 1. Maka A minus 7B itu sama dengan minus 1 minus 7 kali minus 1, maka sama dengan minus 1 plus 7 sama dengan 6, sama dengan 6. Jadi jawabannya E. Oke, berikutnya kita akan membahas soal yang keempat. Jika X sama dengan setengah adalah solusi dari persamaan A log X plus A log 2X plus 1 sama dengan B, maka A pangkat 4B plus 1 sama dengan, soal ini kita selesaikan dengan menggunakan sifat logaritma A log B plus
A log C itu kan sama juga dengan A log B kali C. Kemudian bentuk P log I misalnya sama dengan R, maka jika kita tuliskan dalam bentuk perpangkatan, maka ini menjadi Q itu sebenarnya sama dengan P pangkat R. Maka persamaan logaritma A log X plus A log 2X plus 1 sama dengan B, kita tuliskan menjadi A log X kali 2X plus 1 sama dengan B, atau A log 2X kuadrat plus X sama dengan B. Jika kita ubah dalam bentuk perpangkatan, maka kita bisa tuliskan 2X kuadrat plus X itu sama dengan A pangkat B. Karena X nya sama dengan 1/2, maka kita substitusikan ini jadi 2 kali 1/2 kuadrat plus 1/2 sama dengan A pangkat B. Atau 2 dikali 1/4 plus 1/2 sama dengan A pangkat B. Maka ini kan 2 kali 1/4, setengah tambah setengah berarti 1, maka A pangkat B sama dengan 1. Dari sini kita dapatkan B nya sama dengan 0, karena semua bilangan berpangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Berarti nilai dari A pangkat 4B plus 1 itu sama dengan A pangkat 4 kali 0 plus 1 sama dengan A pangkat 1 ya. Jadi sama dengan A. Jawabannya E. Oke, berikutnya kita membahas soal yang kelima. Jika pada segitiga ABC diketahui tan A sama dengan 1/2 dan cos B sama dengan 1/5, maka panjang AB per panjang BC sama dengan, pada sebuah segitiga ABC, nah ini segitiga siku-siku, A, B, C misalnya, dengan tan A itu sama dengan 1/2. Tan A 1/2 ya. Tan itu sama dengan sisi tegak bagi sisi alas. Kemudian cos sama dengan sisi alas ya. Sisi alas dibagi dengan sisi miring. Maka tan A itu sama dengan sisi tegaknya BC, berarti BC nya 1. Kemudian CA nya 2. Maka benar bahwa AB nya akar 5 ya. AB itu sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 5. Akar 5. Dan cos B itu kan sama dengan sisi alas untuk sudut B dibagi dengan sisi miring. Berarti 1/5 ya. Benar 1/5. Maka dari gambar jelas bahwa panjang AB per panjang BC itu sama dengan akar 5 per BC nya 1, berarti sama dengan akar 5. Jawabannya E. Oke, berikutnya kita membahas soal yang keenam. Diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB 12, BC 4, dan BF 3 atau CG 3. Jika T pada CE sehingga terbentuk segitiga sama kaki DET, jadi segitiga sama kaki DE, DT, dengan sudut EDT sama dengan sudut ETD, maka jarak T ke D adalah, pada soal ditanyakan jarak
T ke D. Dari gambar kita dapat amati bahwa garis dari D ke T yang ditarik dari D ke T itu membagi segitiga EDC menjadi dua bagian seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dengan segitiga EDC itu siku-sikunya di D. Dan karena sudut EDT sama dengan sudut ETD, maka panjang ED ini sama dengan panjang ET. Dengan panjang ED ini sama dengan akar dari AD kuadrat plus AE kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 5. Jadi ED nya sama dengan 5. Kemudian untuk panjang EC itu sama dengan akar dari ED kuadrat plus DC kuadrat. ED nya itu kita sudah dapatkan ini 5 dan kuadrat, DC nya sama dengan AB berarti 12 kuadrat. Maka EC nya sama dengan akar 169. Berarti EC nya sama dengan 13. Berarti 13 EC nya. Nah, kemudian kita lihat untuk segitiga DEC. Untuk segitiga DEC itu cos sudut E ini sama dengan cos sudut E itu sama dengan ED dibagi dengan EC. Berarti sama dengan ED nya kan 5. Maka 5 per 13. Karena kita mencari panjang DC-nya dengan menggunakan konsep segitiga sembarang, sebuah segitiga sembarang dengan panjang sisi A, B, C. Misalnya ini sudut A, maka bisa kita tuliskan bahwa A kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 kali B kali C cos sudut A. Maka dari segitiga DET ini kita bisa tuliskan TD kuadrat itu sama dengan DE kuadrat plus ET kuadrat min 2 kali DE kali ET kali cos sudut E. Ingat bahwa DE sama dengan ET. Ini sama dengan 5. ET juga 5. Maka ini 5, ini 5. Berarti TD kuadratnya sama dengan 5 kuadrat plus 5 kuadrat minus 2 kali 5 kali 5 cos sudut E nya kan 5 per 13. Maka TD kuadrat ini kan sama dengan akar 2 kali 5 kuadrat minus 2 kali 5 kuadrat dikali 5 per 13. Ini TD maksudnya. Maka TD nya sama dengan 5 akar 2 dikali 1 min 5 per 13 atau sama dengan 5 akar 2 dikali 13 kurang 5 itu kan 8 ya, 8 per 13 atau sama dengan 5 kali akar 16 4 per akar 13. Jadi TD nya ini sama dengan 20 per akar 13 ya. 20 per akar 13. Maka dari option yang ada tidak ada jawaban. Jadi untuk soal ini tidak ada jawaban karena TD itu sendiri sama dengan 20 per
akar 13.